Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Insyaallah malam hari ini kita akan masuk pembahasan terakhir dari kitab Tazkiyatun Nufus wa Tartibuha. Setelah kemarin kita sampai pembahasan tentang adraru hubbi dunya, dampak buruk dari hubbu dunya, cinta dunia. Pada pembahasan selanjutnya di sini beliau muallif membawakan pembahasan tentang at-taubah, ya, tentang taubat. Apa makna taubat, kedudukannya, dan syarat-syaratnya. Ya, yang bawa kitabnya bisa dilihat di halaman 135. Beliau mengatakan At-taubatu minadz dzunubi birruju'i ila sattaril uyub wa 'allamil ghuyub mabda' tariqis sa'ilin wa ra'su malikil faizin wa awwalu iqdamil muridin wa miftahu istiqamatil ma'ilin wa matla'ul istifa wal ijtiba'il muqarrabin. Beliau mengatakan bahwasanya bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan dengan kembali kepada Allah, zat yang senantiasa menutupi aib-aib para hambanya, zat yang senantiasa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka sikap bertaubat senantiasa kembali kepada Allah seperti ini, kata beliau, merupakan mabda' tariqis sa'ilin. Ini adalah dasar pijakan bagi setiap orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di bahwasanya bertaubat ini bukan hanya khusus orang-orang yang berdosa, tapi bagi siapa saja ingin menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pijakannya senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasumalil faizin, dan sikap senantiasa kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan memahami bahwasanya Allah adalah zat yang senantiasa menutupi aib-aib kita, senantiasa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini adalah ra'sumal, harta yang paling utama bagi orang-orang yang ingin meraih kesuksesan di dalam hidupnya, ya. Bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kemenangan khususnya fid daril akhirah, maka hendaklah dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu iqdamil muridin, dan ini adalah langkah yang paling pertama dilakukan setiap orang-orang yang menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahu istiqamatil ma'ilin, dan sebagai kunci pembuka jalan istiqamah bagi orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa matla'ul istifa'i wal ijtiba'il muqarrabin, dan ini adalah matla', ya, tempat terbitnya atau tempat memulainya orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati a'azallahu iyyakum. Maka
pada pembahasan kali ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan dari orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa manzilatu taubah awwalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Bahwasanya bertaubat ini adalah perkara pertama kali, ya, tempat pertama kali, dan di pertengahannya maupun di akhirnya. Artinya perjalanan hidup seorang muslim, perjalanan hidup seorang mukmin di dalam menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah senantiasa, ya, diiringi dengan sikap taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di awal perjalanannya, bukan hanya di awal-awal ketika dia menetapkan diri melangkah, ya, untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sepanjang perjalanannya dia butuh untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwasanya, ya, kita sebagai manusia, ya, tidak terlepas dari kesalahan maupun kekurangan, ya. Kesalahan-kesalahan maupun kekurangan-kekurangan di dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Hatta meskipun di dalam melaksanakan amal ketaatan, maka kita dituntunkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena banyak kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan dari apa yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yufariquhu al-'abdu as-salik wa la yazalu fihi ila al-mamat. Maka sikap kembali kepada Allah, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa berpisah bagi dari seorang hamba yang menempuh perjalanan kepada Allah. Dia senantiasa mengiringi hamba tersebut sampai kematian mendatangi. Jadi sikap senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ini bukan hanya bagi orang-orang yang jatuh di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan orang-orang soleh pun senantiasa diperintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in irtahala ila manzilin akhar irtahala bihi. Kemana saja seorang hamba, ya, kemana saja seorang hamba pergi, maka taubat hendaklah senantiasa menyertainya. Wastashabahu ma'ahu, ya, senantiasa bersama dengannya. Wa nazala bihi, tinggal bersamanya. Fataubatu hiya bidayatul abdi wa nihayatuh. Maka sikap taubat ini, kata beliau, ini adalah perkara yang mengawali perjalanan seorang hamba dan juga mengakhiri perjalanan seorang hamba di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah semuanya, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu iyyakum. Ini yang Allah perintahkan kepada kita orang-orang mukmin untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan sikap bertaubat dan kembali kepadanya, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian mendapatkan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, ketika Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, li'annal mu'min yad'uhu ila imani, yad'uhu imanuhu ila taubah, thumma 'alaqa 'ala dzalikal falah.
Karena seorang mukmin keimanannya itu akan menuntut dia untuk senantiasa bertobat kembali kepada Allah. Seorang mukmin yang lurus imannya, keimanannya akan menuntun dia, akan mengajak dia untuk terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengkaitkan al-falah, kemenangan, kesuksesan dengan sikap tersebut. Allah mengatakan la'allakum tattaqu tuflihun. Semoga atau mudah-mudahan kalian mendapatkan kemenangan. Fala sabila ilal falah illa bitaubah, kata Sa'di. Maka tidak ada jalan untuk meraih kemenangan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, melainkan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ar-ruju' mimma yakrahu Allah, dan tobat di sini kata beliau yaitu kembali dari perkara-perkara, ya, dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah tidak sukai, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin, tersembunyi. Ila ma yuhibbuhu zahiran wa batinan, menuju kepada perkara-perkara yang Allah cintai, baik secara zahir maupun secara batin. Wa dalla hadza anna kulla mu'minin muhtaj ila taubah. Ayat ini kata Syekh Sa'di, ketika Allah mengatakan tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang beriman, kata Syekh Sa'di, ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap mukmin itu butuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan orang-orang beriman, ya. Bahwasanya annal mu'min, setiap mukmin butuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah khataba al-mu'minina jami'an. Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah sekalian semua wahai orang-orang beriman. Maka siapapun bagaimanapun keadaan keimanan seseorang, dia butuh untuk terus-menerus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi al-hathu 'ala al-ikhlasi bitaubah. Dan di dalam ayat ini juga ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan niat, meluruskan niat ketika seorang mukmin bertobat kepada Allah. Karena Allah mengatakan tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Ai la li maqsadin ghairi wajhi, bukan karena tujuan selain wajah Allah. Min salamati min afati dunya, baik karena mencari keselamatan dari perkara-perkara dunia yang luput darinya, auriyain wa sum'ah, atau karena riya ingin dilihat manusia, atau karena sum'ah ingin didengarkan manusia, au nahwi dzalika minal maqasidil fasidah, atau niat-niat yang lain yang rusak, ya, dari tujuan-tujuan yang rusak. Kemudian beliau mengatakan di sini wa hadhil ayat fi surati madaniyah khataballahu biha ahlal iman. Surat ini kata penulis di sini adalah surat-surat madaniyah, di mana Allah khitabnya yang diajak bicara oleh Allah adalah ahlul iman, orang-orang mukmin, wa khiyara khalqihi, dan orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, an yatubu ilaihi ba'da imanihim wa sabrihim wa hijratihim wa jihadihim. Allah perintahkan orang-orang mukmin, orang-orang yang menjadi pilihan-pilihan Allah, ya, Allah perintahkan mereka bertaubat setelah keimanan mereka, setelah kesabaran mereka, hijrahnya mereka, jihadnya mereka. Allah perintahkan mereka untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa 'allaqal falaha bitaubah wa ata bi kalimati la'alla idzanan bi annakum idza tubtum ala raja'il falah. Kemudian di dalam ayat ini Allah mengkaitkan perintah taubat tersebut dengan al-falah, kemenangan. Ya, la'allakum tuflihun, agar kalian
mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Allah kaitkan perintah taubat dengan al-falah, kemenangan, ya. Dan Allah ya sebutkan, datangkan dengan kalimat la'alla, mudah-mudahan, sebagai bentuk izin dari Allah, penjelasan dari Allah bahwasanya apabila kalian bertobat dengan mengharapkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima tobat. Fala yarjul falaha illa taibuna, maka tidak ada yang diharapkan mendapatkan kemenangan dari Allah melainkan orang-orang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah mengatakan wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Di dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan wa man lam yatub, siapa yang tidak mau bertobat, fa ulaika humul zalimun, maka mereka itu orang-orang yang berbuat zalim. Ya, maka mereka orang-orang yang berbuat zalim. Maka kata beliau di sini, faqasamal ibad ila taib wa zalim. Di dalam surah Al-Hujurat di sini ayat yang ke-11 Allah membagi manusia, membagi hambanya menjadi dua kelompok, yaitu orang yang bertobat atau orang yang zalim. Karena Allah hanya menyebutkan dua. Wa man lam yatub, siapa yang tidak bertobat, maka mereka orang-orang yang zalim. Kata beliau di sini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua kelompok, yaitu orang yang bertobat dan orang yang zalim. Walaysa thamma qismun salis. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ya pembagian yang ketiga, ya. Allah hanya menyebutkan wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun, orang dan siapa yang tidak bertobat maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Allah tidak menyebutkan yang ketiga, wa auqa'a isma zalim ala man lam yatub, dan Allah ya menetapkan ya penyebutan orang-orang zalim kepada orang-orang yang tidak mau bertobat kepadanya. Wala azlama minhu li jahlihi bi rabbih wa bi haqqihi wa bi aibi nafsi wa afati a'malihi, dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang tidak mau bertobat. Kenapa mereka dikatakan orang yang zalim? Ya, karena mereka tidak, hakikatnya orang-orang yang tidak mau bertobat dari kesalahan-kesalahannya, hakikatnya adalah orang-orang yang tidak memahami tentang kedudukan Rabb-nya, tidak memahami tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan tentang kekurangan yang ada pada dirinya, dan tentang afat atau ya kekurangan-kekurangan yang ada pada amal ibadah yang dia lakukan, ya. Maka di sini kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis di dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Wallahi, maka demi Allah, kata Nabi, inni la atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku senantiasa bertobat kepada Allah di dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merealisasikan perintah Allah untuk bertobat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu iyyakum, ikhwani wa akhwati, a'azanallahu iyyakum. Kemudian beliau mengatakan wa taubatu hiya ruju'ul 'abdi ila Allah wa mufaraqatuhu
lisiratil maghdubi alaihim waddallin. Taubat, seseorang yang bertobat kepada Allah, hakikatnya dia adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi jalannya al-maghdub alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang Allah murkai maupun jalannya orang-orang yang Allah sesatkan. Inilah dua kelompok yang telah menyelisih siratal mustaqim. Yang sering kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ulama menjelaskan bahwasanya siratal mustaqim, jalannya yang lurus, jalan orang-orang istiqamah, itu adalah orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Orang-orang yang mendapatkan ilmu yang benar, kemudian ditolong oleh Allah, diberi taufik untuk beramal dengan ilmu tersebut. Itulah as-siratal mustaqim. Adapun yang kedua, al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang diberikan oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia meninggalkan jalan ilmu, dia menyelisihi jalan ilmu, dan dia pun beramal dengan menyelisih ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tidak menjadikan ilmu untuk diamalkan. Itulah orang-orang yang Allah murkai keadaannya. Kemudian ad-dhalin adalah orang-orang yang dia tidak mendapatkan hidayah ilmu. Dia tidak meraih ilmu yang benar, sehingga amalannya dibangun di atas kebodohan dan kejahilan. Maka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia berusaha untuk meniti siratal mustaqim. Bagaimana dia memohon ilmu yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membangun amal ibadahnya di atas ilmu yang benar tersebut. Kemudian ikhwani wa akhwati a'azanallah iyakum, di sini beliau menyebutkan syarat diterimanya tobat seorang hamba. Sebagaimana banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih para ulama ketika membahas tentang permasalahan tobat, beliau mengatakan syaraitu taubah thalathah. Idza kana dzanbu fi haqqillahi azza wajalla. Syarat diterimanya tobat itu ada 3. Ini kalau dosa tersebut terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan hak anak Adam, manusia yang lain. Jadi syarat diterimanya tobat kata beliau ada 3. Ini apabila dosa yang dilakukan hamba terkait dengan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan manusia yang lain. Wahia an-nadam wal iqla' wal azmu ala adamil audah. Adapun 3 syarat taubat tersebut, yang pertama adalah menyesal. An-nadam, menyesali perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah al-iqla', mencabut dari perbuatan tersebut, berlepas diri atau meninggalkan perbuatan tersebut. Ini syarat yang kedua. Yang pertama tentu dia menyesali perbuatannya. Yang kedua dia berusaha mencabut diri, yang meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga al-azm, yaitu bertekad ala adamil auda, untuk tidak mengulangi. Bertekad dengan kuat di dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ini 3 syarat seseorang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dosanya terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama an-nadam, yaitu menyesali perbuatannya. Fa innahu la tatahaqqaqu taubatu illa bihi. Karena tobat tidak akan terwujud kecuali dengan adanya penyesalan.
Taubat seorang hamba tidak akan mungkin bisa terrealisasi kecuali yang pertama dia mengakui kesalahannya, menyesali kesalahan. Ya. Bagaimana seseorang akan bertobat kalau dia tidak menyesal dengan kesalahannya? Dan penyesalan itu karena ada pengakuan. Ya. Karena dia mengakui tentang kesalahannya, kemudian dia menyesalinya. Ya. Ini yang pertama. Idman lam yandam 'alal qabihi fadzalika dalilun 'ala ridahu bihi wa israrihi 'alaih. Karena kata beliau, siapa yang tidak menyesali atas perbuatan buruk yang dia lakukan, ya, dia tidak menyesal dengan perbuatan buruk tersebut, maka itu sebagai bukti bahwasanya dia ridha dengan perbuatan tersebut. Dia tidak merasa benci, dia ya menyukai atau ridha dengan perbuatan tersebut, wa israruhu alaih, dan menunjukkan israr artinya terus menerusnya dia di dalam perbuatan tersebut. Ya. Ini syarat yang pertama, adanya penyesalan yang didahului dengan pengakuan tentang ya perbuatannya tersebut. Ini syarat bagi orang yang bertobat. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan bid'ah ya dilakukan oleh ahlul bidah wal ahwa ini lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena salah satunya dari sisi potensi bertobat. Ya. Karena orang bisa bertobat yang pertama ketika dia mengakui kesalahannya. Ya. Tapi karena kelemahan imannya, kuatnya nafsu, terkadang kita terjatuh padahal kita tahu itu perbuatan maksiat, ya. Tapi seseorang terkadang tidak mampu ya untuk mencegah dorongan syahwatnya dan seterusnya, ya. Adapun orang yang melakukan amalan-amalnya yang menyelisih sunnah, ya, dalam keadaan dia memahami itu bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari Islam, maka susah untuk ya meninggalkan perbuatan tersebut, ya. Ini bahayanya orang yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini lebih dicintai oleh syaitan karena potensi untuk kembali kepada Allah meninggalkan perbuatannya sedikit. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang diberi tolong, diberi rahmat, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu keadaan orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita senantiasa berlindung kepada Allah dari keadaan demikian. Ya. Karena orang-orang demikian biasanya berat untuk dimintai bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa? Karena dia merasa tidak berdosa, tidak bermaksiat. Padahal dia telah menyelisih Allah Subhanahu Wa Taala, telah menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini syarat yang pertama bagi orang yang bertobat, dia harus menyesali perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah al-iqla', yaitu dia harus mencabut atau meninggalkan perbuatan tersebut, ya. Berlepas diri dari perbuatan tersebut. Karena tidak mungkin seseorang bertobat kalau dia terus-menerus di dalam perbuatan tersebut atau di dalam lingkungannya. Maka para ulama mensyaratkan setelah dia menyesali, maka dia berusaha mencabut dirinya dari perbuatan tersebut, dari keadaan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-azm, yaitu tekad yang kuat, ya, tekad yang jujur, ya, ala adamil audah, ya, untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Ini 3 syarat, ya, tobat bagi, ya, dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya dengan hak, ya, manusia yang lain. Sebagian ulama, ya, sebagian ulama kata beliau menambahkan syarat yang keempat, syarata ba'dul ulama adama muawadati adzan. Sebagian ulama memberikan syarat yang keempat. Kalau tadi kan pertama menyesal, yang kedua ya
melepaskan diri atau menjauhkan diri dari perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga, azam. Azam itu punya tekad. Tekad yang jujur, saya tidak akan mengulang. Ya. Ya, dan itu memang muncul dari hati dia, bukan sekedar ucapan lisan. Sebagian ulama menambahkan syarat yang keempat, walaupun ini diperselisihkan, yaitu apa? Yaitu adamu muawadah, ya, tidak mengulangi kembali perbuatannya. Ya. Beda dengan tekad. Kalau tekad itu niat untuk tidak mengulangi. Kalau adamul muawadah memang dia tidak mengulangi. Artinya kalau dia mengulangi kembali perbuatannya, maka tobat yang pertama tidak diterima. Tetapi di sini beliau mengatakan wal aktsaruna anna dzalika laisa syartan. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang keempat ini, yaitu adamul muawadah, tidak mengulangi kembali kemaksiatannya, itu bukan menjadi syarat diterimanya tobat, ya. Bukan menjadi syarat diterimanya tobat. Artinya ketika seorang hamba dia melakukan suatu kemaksiatan, kemudian dia mengakui kemaksiatan tersebut dan menyesalinya, kemudian dia berusaha untuk melepaskan diri dari kemaksiatan tersebut, kemudian dia pun punya tekad yang kuat untuk meninggalkannya, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti di kemudian hari dia kembali melakukannya. Ya. Meskipun dia kembali melakukannya dan dia dituntut untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang kadang demikian keadaan kita, ya. Terkadang demikian keadaan kita, ya. Karena memang keadaan iman kita juga ya naik turun, ya. Terkadang kita benar-benar menyesali perbuatan kita dan kita ya berusaha menjauhinya dan kita punya tekad kuat yang meninggalkannya. Namun qadarullah di kesempatan yang lain, ya Allah uji kita dengan kemaksiatan kembali, ya. Maka kata beliau di sini, kebanyakan ulama mengatakan dalam kondisi seperti itu maka tetap taubatnya diterima, ya. Dan dia dituntut untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Amma idza kana dzanbu mutadamminan li haqqin adamiyyin. Adapun apabila dosa tersebut ada kaitannya dengan hak-hak manusia yang lain, hak-hak yang dizalimi, hak-hak yang diambil kaitannya dengan manusia yang lain, fa'alat taib an yusliha ma afsad au yastardiya man akhta fi haqqih. Maka wajib bagi orang yang akan bertobat untuk memperbaiki apa yang dia rusak, atau dia minta keridhaan dari kesalahan, ya, karena dia mengambil hak orang lain dengan zalim tersebut. Ini tambahan syarat yang keempat, kalau ya kezaliman atau dosa-dosa tersebut ada kaitan dengan hak anak Adam. Jadi tidak cukup seseorang ketika dia ya dosa-dosa tersebut kaitannya dengan hak-hak anak Adam yang dia ambil, apakah hartanya, apakah kehormatannya, karena hak itu bukan mesti harta. Terkadang harta, terkadang kehormatan, kemuliaan, ya harga diri dan yang lainnya. Kalau ada kaitannya dengan manusia, maka tobatnya tidak akan diterima kecuali dia harus memperbaiki apa yang telah dia rusak. Kalau itu harta harus dikembalikan hartanya. Kalau itu kehormatan dikembalikan kehormatannya. Ya. Dia harus memperbaiki apa yang dia telah rusak. Atau kalau tidak memungkinkan, tidak memungkin bagi dia untuk memperbaikinya atau mengembalikannya, ya, yastardiya, ya, man akhta fi haqqih. Dia minta ridho, ya, minta keridhaan, minta dihalalkan terhadap orang-orang yang telah dia ambil haknya. Makanya para ulama mengatakan dosa-dosa yang kaitannya dengan hak anak Adam itu tidak ringan. Tidak ringan. Ya, tidak cukup seseorang bertobat kepada Allah, ya, menyesali perbuatannya, meminta ampun kepada Allah tanpa ada usaha untuk mengembalikan hak tersebut. Dia harus kembalikan hak tersebut. Ya.
Lima thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana li akhihi 'indahu madlamah min malin wa 'irdin fal yatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun illa al-hasanati was-sayyi'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang dia memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik itu harta, baik itu kehormatan, falyatahallalhu al-yawma. Kata Nabi, hendaklah hari ini ketika di dunia hendaklah dia minta dihalalkan, minta maaf, ya, karena ya dia telah mengambil hak saudaranya, apakah harta yang dia ambil atau kehormatan yang telah dia ambil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatahallalhu al-yawm, hendaklah hari ini ketika masih di dunia dia minta dihalalkan, minta maaf, kembalikan haknya. Kenapa? Qabla an yakuna dinarun wala dirhamun, alla yakuna dirhamun wala dinar, sebelum datangnya hari di mana ketika itu sudah tidak berlaku dinar dan dirham. Artinya mata uang atau harta benda ketika itu sudah tidak bermanfaat, ya. Illal hasanati wasayyi'at, kecuali yang menjadi ya apa namanya transaksi ketika itu adalah al-hasanat wasayyi'at, amal kebaikan dan amal keburukan. Karena nanti dihisab sudah tidak berlaku lagi harta yang kita ya kumpulkan di dunia. Yang akan menjadi ya transaksi ketika itu adalah al-hasanat wasayyi'at. Ima kebaikan-kebaikan kita yang dikurangi diberikan kepada saudara kita yang kita zalimi, atau keburukan-keburukan mereka yang diberikan kepada kita karena kita tidak punya kebaikan, waliyadzubillah. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ya minta dihalalkan dari kezaliman yang kita lakukan pada saudara kita. Hadis ini juga memberikan faidah ya bahwasanya hendaklah seorang muslim berhati-hati dari sekecil apapun kezaliman. Ya. Hendaklah kita berhati-hati dari sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita. Baik itu harta maupun yang lain. Harta yang kita ambil tidak semestinya, ya. Harta yang kita zalimi dari saudara kita, atau kehormatan yang ya kita ambil, yang kita rendahkan dan seterusnya. Maka kata Nabi, hendaklah falyatahalal yaum, hendaklah sekarang minta dihalalkan ya dari kesalahan tersebut. Dan sebagian ulama mengatakan ketika seseorang minta dihalalkan dari kesalahannya, itu sebisa mungkin disebutkan. Bukan hanya sebagaimana kadang masyarakat kita hanya apa? Seperti sebuah tradisi saja, ya. Ya, saya mohon maaf dari apa nggak jelaskan, ya. Kalau kita bisa jelaskan, karena memang asalnya demikian, ya. Ya, asalnya demikian. Walaupun nanti ada penjelasan bagaimana terkait dengan hak-hak yang dizalimi, apakah seseorang harus menyebutkan atau tidak, nanti akan dijelaskan oleh beliau di sini. Sudah masuk, bisa ya? Ya, bisa azan dulu, nanti kita lanjutkan. Ya, ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, kita lanjutkan pembacanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana li akhihi indahu madlamah, siapa yang memiliki ya kezaliman di sisinya terhadap saudaranya, baik itu harta maupun kehormatan, falyatahallalhu al-yawm, maka hendaklah dia minta dihalalkan hari ini.
qabla an yakuna dinarun wa alla yakuna dinarun wala dirhamun illa alhasanat wassayiat. Sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham melainkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Artinya kebaikan dan keburukan yang dijadikan ya transaksi terkait kezaliman-kezaliman yang dilakukannya. Fahadza dzanbu yatadammanu haqqan. Maka dosa itu ada dua hak yang harus senantiasa diperhatikan. Haqqan lillahi wa haqqan li adami. Baik hak Allah Subhanahu wa taala yang telah kita langgar, di mana Allah Subhanahu wa taala salah satu haknya adalah kita senantiasa mentaatinya dan tidak bermaksiat kepadanya. Maka seseorang ketika dia melakukan suatu dosa, suatu pelanggaran, sejatinya dia telah yang mengambil hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak li adami, ya, hak untuk anak manusia, untuk manusia yang lain, ya. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, apakah harta atau kehormatannya, ya, fataubatu minhu bitahallul al-adami li ajli haqqi wan nadam fi ma bainahu wa bainallahi al-ajli haqqi. Maka tobatnya seorang hamba yaitu dengan minta dihalalkan terkait dengan hak-hak manusia yang lain, ya. Dia minta dihalalkan terkait dengan hak-hak kezaliman yang dia kerjakan dan dengan cara menyesal ya terkait dengan dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan hunaka ba'du taubat al-khassah. Ada rincian atau penjelasan tentang bagaimana tobat-tobat untuk ya dosa-dosa secara khusus. Nadhkuru minha bi'aunillahi ta'ala ma yali. Kami akan sebutkan beberapa contoh ya kasus ya bagaimana cara bertobat dari dosa-dosa, ya. Idza kanatil madlama biqadhin fil adami bighibah atau biqadzaf fa hal yushtaratu i'lamuhu. Beliau membawakan sebuah permasalahan apabila kezaliman yang dilakukan oleh seorang muslim itu terkait dengan kehormatan saudara yang lainnya, kehormatan saudara muslim yang lainnya, baik dengan ghibah atau dengan fitnah, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar atau celaan, ya. Kata beliau fal yushtaratu i'lamuhu, apakah disyaratkan bagi orang yang ingin bertobat untuk menyampaikan kepada saudaranya, saya telah menghibahmu atau saya telah menuduhmu seperti dan seterusnya, ya. Apakah ini menjadi syarat bagi tobatnya dia atau tidak? Maka beliau mengatakan di sini ada berselisih para ulama, ya, terkait dengan ghibah yang kita lakukan kepada saudara muslim yang lain, ya. Yang terkadang kita nggak sadar juga, ya. Apakah menjadi syarat agar kita diterima tobatnya karena ini terkait dengan hak anak Adam, ya? Apakah kita harus sebutkan, ya, atau tidak? Mazhabu Abi Hanifah ma Malik ishtaratul i'lam. Adapun mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya, mereka mensyaratkan harus ada pemberitahuan, ya. Harus ada pemberitahuan ketika orang bertobat dari kesalahannya, harus ada pemberitahuan. Apa dalilnya? Wahtajju bil hadits sabiq, ya. Mereka berhujjah dengan hadis tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana li akhihi indahu madlamah min malin aw irdin falyatahallal yaum, ya. Siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, ya, baik itu harta atau kehormatan, maka adalah dia minta dihalalkan, artinya disampaikan kepada saudaranya, disampaikan kepada saudaranya, ya, sebelum nanti datangnya hari di mana sudah tidak bisa minta maaf, ya, kecuali ya perhitungan amal kebaikan dan keburukan. Ini ya dalil atau hujjah yang dipakai.
Wa qaulul akhar annahu la yushtaratul i'lam. Adapun ulama yang lain berpendapat ini tidak disyaratkan harus diberitahu. Ya, saudara kita, teman kita yang dighibahi, ya dalam kasus hibah seperti ini itu tidak menjadi syarat harus ada pemberitahuan, menyampaikan saya telah menghibah Anda dan seterusnya. Bal yakfi taubatuhu bainahu wa bainallah. Akan tetapi dalam kasus seperti ini hibah, cukup tobatnya dia, ya penyesalan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa disebutkan kepada saudara muslim yang lain. Ya. Wa an yudhkaral mughtab, ya, al maqdhuf fi mawadi'i ghaibatihi. Dan dengan cara menyebutkan, ya, al-mughtab, orang yang dia ghibai atau orang dia tuduh dengan tuduhan tidak benar tersebut, di tempat-tempat ketika dia menyebutkan ghibah tersebut atau menuduh tersebut, bidaddi ma dzakarahu bihi wa yastaghfiru lahu, ya. Sebagai ganti ketika dia tidak menyebutkan, memberitahu kepada saudaranya, ya, dia punya kewajiban di tempat di mana dia ghibah dia sampaikan kepada manusia yang lain, ya, bahwasanya saya tadi kemarin telah menghibah ini tidak benar, saya cabut dan seterusnya. Tapi bukan kepada pelaku orang yang dia ghibai, ya. Dia sebutkan kebalikannya dan dia memohon ampun baginya. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kasus ghibah. Jadi tidak harus, kalau Syekhul Islam memilih pendapat tidak harus disampaikan kepada orang yang dighibai. Cukup ketika dia menyampaikan di tempat ketika dia menghibah, dia meralat, dia mencabut apa yang dia sebutkan, bahwasanya saya sampaikan tidak benar dan saya berlepas diri memohon ampun kepada Allah dari apa yang telah sampaikan. Ya. Apa alasannya? Ihtajja lidzalika bi anna i'lamahu mafsada mahdhah. Ya, la tatadammanu maslahah. Karena kata Syekhul Islam, justru kalau kita sampaikan, ya, hal ini kepada saudara kita zalimi, itu gak ada kebaikan, ya. Bahkan adanya mafsadat, yang tadinya mungkin dia tidak musuhan jadi bermusuhan, ya. Maka alasannya seperti ini, karena tidak ada maslahat di sini, maka tidak perlu disampaikan, ya. Cukup dia, ya, punya tanggung jawab menyampaikan di majelis ketika dia menghibah tersebut, dia menunjukkan dia berlepas diri dari apa yang dia lakukan. Sebagai bentuk penyesalan, dia sampaikan kepada hadirin, saya kemarin tidak benar dan seterusnya. Tapi tidak ada kewajiban menyampaikan secara langsung kepada yang dia ghibai, karena, ya, hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Wa makana hakadha fa inna syari' la yuhibbu. Dan apabila kondisinya seperti ini, artinya ketika kita menyampaikan secara langsung kepada saudara yang kita ghibai ini akan mendatangkan mafsadat, maka kaidah secara umum di dalam syariat, ya, syariat tidak mengizinkan sesuatu yang mendatangkan mafsadat yang jauh lebih besar. Fadlan an yuwajjihahu aw ya'muru bihi, ya. Lebih-lebih untuk yujibahu aw ya'muru bihi. Lebih-lebih untuk mewajibkan hal tersebut atau memerintahkannya. Ini kata Syekhul Islam. Ya. Ya. Karena melihat maslahatnya, ya. Karena terkadang memang demikian. Ya, kalau kita jujur terus terang kepada teman malah jadinya tidak baik, ya. Maka Syekhul Islam memilih tidak menyampaikannya kepada temannya karena maslahat, ya. Tetapi dia harus sampaikan kepada secara umum di mana dia menyampaikan bahwasanya dia telah mencabut apa yang dia sampaikan, yang berlepas diri dan seterusnya, ya. Amma taubatum man iktasaba malan fa alaihi raddu hadzal mal ila ashabi. Adapun taubatnya orang yang mengambil harta saudaranya, maka wajib bagi dia mengembalikannya, ya. Wajib bagi dia mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Ini kewajiban, ya. Mengambil harta saudaranya, maka wajib bagi dia mengembalikan. Fa in ta'adzara alaihi radduhu li jahlihi bi ashabi aw linqiradihim aw li ghairi dzalika,
Kata beliau, kalau tidak memungkinkan dia mengembalikannya, terkadang ada orang ya tidak memungkinkan mengembalikan harta tersebut lijahlihi bi ashabi, karena dia tidak tahu ini harta punya siapa, ya. Atau mungkin orangnya sudah tidak ketahuan, ya. Linqiradhihim, atau orangnya sudah hilang kemana, ya. Biasanya urusan muamalah hutang piutang, ya. Karena ya kita berhutang kemudian kita ada kemampuan tidak kita bayarkan, suatu bentuk kezaliman, ya. Kezaliman. Ketika kita ingin mengembalikan ternyata saudara kita cari tidak ketemu orangnya, ya. Atau ya kita tidak tahu keberadaannya, atau alasan-alasan yang lain, yang jelas kita tidak memungkinkan untuk mengembalikan tersebut kepada pemiliknya, fa'alaihi an yatasaddaqa bitilkal amwal an arbabiha. Maka caranya, kata beliau, terkait dengan harta-harta ya saudara kita yang kita zalimi dan kita ingin mengembalikan dan tidak memungkinkan, maka caranya dengan bersedekah, ya. Mensedekahkan harta tersebut atas nama pemiliknya, ya. Mensedekahkan harta tersebut atas nama pemiliknya. Fa idza kana yaumu istifa'il huquq kana lahumul khiyar. Kemudian kalau pemiliknya, ya, kalau pemiliknya datang, ya, dan dia meminta haknya, ya, maka kana lahumul khiyar, maka bagi pemilik harta tersebut ada pilihan. Baina an yujizu ma fa'al. Pilihan pertama, dia mengizinkan apa yang dilakukan oleh saudaranya menzaliminya tadi, wa takunu ujuruhum lahum, dan pahalanya menjadi pahala bagi pemiliknya, wa baina an la yujizu, dan pilihan kedua dia tidak mengizinkan. Ya, karena pemilik harta itu punya hak. Ya, saya tidak mau harta saya disedekahkan, sini kembali. Dia harus kembalikan. Dia harus kembalikan. Wa ya'khudhu min hasanatihi biqadri ahwalihim. Ya. Dan kalau sudah urusannya urusan di akhirat, maka kebaikan-kebaikannya nanti akan diambil sesuai dengan keadaan mereka. Wa yakunu thawabu tilka shadaqah lahu, dan pahalanya bagi orang yang bersedekah tadi. Idla yubtilullahu subhanahu thawabahu, karena Allah tidak mungkin membatalkan pahala amalan. Jadi kata beliau di sini, ini terkait dengan harta-harta yang kita ambil dari saudara kita, kemudian kita ingin mengembalikan, kita ada kesulitan, karena mungkin orangnya tidak ketemu, kita tidak tahu keberadaannya dan seterusnya, maka ya caranya, kata beliau, kita dengan bersedekah, ya, mensedekahkan harta tersebut dan diniatkan pahalanya untuk pemilik harta tersebut, ya. Apabila pemilik harta tadi kemudian datang dan dia meminta haknya, ya, apabila pemilik harta tadi datang, maka pemilik harta tadi punya pilihan. Punya pilihan apa? Yang pertama, dia mengizinkan apa yang dilakukan oleh saudaranya tadi dengan mensedekahkan harta tersebut, ya. Tadi misalkan saya punya utang 100.000, ya, belum saya kembalikan, mau saya kembalikan tidak ada orangnya, ya, saya sedekahkan nilai 100.000 tersebut, ya, hadiahnya bagi yang pemilik harta. Kalau pemilik harta datang dan dia mengetahuinya, maka ada dua pilihan, ya. Artinya yang pertama, dia mengikhlaskan, ya sudah, berarti saya izinkan kamu mensedekahkan, berarti itu pahala saya, ya, itu amalan saya, dan dia sebagai wakil, ya. Dia statusnya sebagai wakil yang mensedekahkan harta tersebut. Atau pilihan kedua, dia menuntut haknya, ya. Pilihan kedua, dia menuntut haknya, maka dia punya kewajiban mengembalikan harta tersebut. Dan yang dia sedekahkan berarti statusnya sebagai harta dia sendiri, ya. Itu terkait dengan kezaliman kaitannya dengan harta. Waqat ruwiya anna Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ishtara min rajulin jariyah. Di sini beliau berhujah dengan sebuah riwayat bahwasanya Abdullah bin Mas'ud suatu ketika pernah
membeli jariyah, budak perempuan dari seseorang, wa dakhala yazinu lahu tsaman. Ya. Ibnu Mas'ud ketika ya membeli budak perempuan ini, dia masuk ya untuk ya menyiapkan harganya, mengambil hartanya atau harga pembeliannya. Fadzahaba rabbul jariyah. Kemudian orang yang pemilik budak ini pergi, ya, belum sempat diberikan haknya, ya. Fantazarahu, ya, lalu Ibnu Mas'ud pun menunggu orang tersebut hatta ya'isa min audatihi, sampai Ibnu Mas'ud ya berputus asa dari kembalinya orang tersebut. Artinya tidak diharapkan kembali lagi. Orangnya pergi kemana, ya. Fatasaddaqa bitsaman, maka Ibnu Mas'ud pun akhirnya bersedekah dengan harga dari budak tersebut, ya, atas nama orang yang milik budak tersebut. Wa qala, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, Allahumma hadza an rabbil jariyah. Ya Allah, terimalah sedekah ini bagi pemilik budak ini. Fa in radhiya fal ajru lahu, kalau dia ridha, artinya ketika dia datang dan dia ridha apa yang aku lakukan, mensedekahkan harga pembelian tadi, falahul ajru, maka dia akan mendapatkan pahala dari sedekah tersebut. Wa in aba, kalau dia tidak mau, fal ajruli, dan maka pahala itu bagiku, walahu min hasanati biqadri, dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dariku, ya, sesuai dengan ukuran apa yang diambil tadi. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, ini pembahasan terkait masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan pembacaan kitab ini. Sedikit saya tambahkan di sini terkait permasalahan taubat di sini. Bahwasanya kita setiap muslim itu pasti ya memiliki kesalahan-kesalahan. Fal muslim urdatun lil akhta' wal ma'asi. Setiap muslim pasti ya memiliki kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan ataupun maksiat-maksiat yang mungkin dia kerjakan. Bayan bagi lau al-iktsar minat taubah wal istighfar. Maka sudah semestinya bagi setiap muslim untuk memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbu min 'abdihi taubah, dan Allah mencintai taubat dari hamba-hambanya. Allah mencintai taubatnya hambanya, wa yuqbiluha, dan Allah akan menerima taubat hambanya. Setiap orang yang bertobat kepada Allah dengan jujur, menyesali kesalahannya, berusaha untuk meninggalkannya, dan punya tekad kuat untuk tidak mengulanginya, maka Allah ya membuka lebar tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillahi afrahu bi taubati abdi. Sungguh Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Ya, min ahadikum, salah seorang di antara kalian, ya, bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi, yang jatuh dari tunggangannya, waqad adallahu fi ardi fulatin, yang telah menyesatkan dia atau membawa dirinya di dalam tanah atau tanah yang tandus yang gersang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini sangat mencintai, ya sangat senang dengan taubatnya hamba-hambanya. Kesenangan yang lebih besar daripada seseorang yang ketika dia ada di padang pasir, di tanah yang gersang, kemudian dia kehilangan onta, kehilangan tunggangannya dengan perbekalannya, dan dia menunggu kematian. Ketika dia sedang beristirahat dan berputus asa dari kehidupannya, kemudian tiba-tiba dia dapati ya tunggangannya dengan bekalnya ada di sampingnya, dia pun sangat gembira. Sehingga dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka wa anta abdi.
karena kesalahan, karena kesenangannya. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya, salah ucap karena terlalu gembira. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala lebih gembira daripada hamba yang seperti ini. Maka ikhwani wa akhwati azanakum, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaallah mungkin ada satu pertemuan lagi kita terkait pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus ini, pembahasan terkait at-taubatun nasuhah, ya, taubat nasuhah dan rahasia-rahasia ya di balik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada kesempatan yang lain biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.